definisi kemiskinan apapun, dia sendiri yang harus memulai untuk perbaikan hidupnya. Tidak bisa dengan orang lain. Orang lain datang itu untuk membantu, pemerintah datang untuk membantu. Dulu saya kirim pendamping ya, sarjana ya, ada ribuan sarjana yang baru lulus, kamu ke kampung, bantu orang kampung ya, pada waktu itu. Gajinya dibayar oleh Bank Dunia. Begitu saya presentasi program respect di kantor pusat Bank Dunia di Washington DC, itu langsung jam itu sudah angkat tangan. Kami bantu semua gaji yang sarjana baru lulus itu kami yang bayar. Gajinya itu antara 8 sampai 10 juta per bulan. Dia baru lulus ini ya, dari universitas kita kirim. Namanya pendamping. Kenapa pendamping? Saya bilang bukan kamu, ini sepeda, ilmu sepeda. Kamu didik untuk dia sendiri. Jadi ini ada perlindungan untuk rakyat kecil, ya, karena dia ada ruang untuk dia hidup. Dan ruang ini jangan diganggu, ya, room for life secara alam di tengah lingkungan di mana dia hidup. Kedua, diprotek. Itu kebijakan, lindungi. Ketiga, yaitu didampingi untuk pemberdayaan, empowerment. Ya, nah, kalau dia terus didampingi, dia suatu saat akan mandiri. Ilmu sepeda, bukan kau yang naik sepeda, dia yang boceng, tidak. Kau latih dia supaya dia bisa bersepeda sendiri. Lama-lama ada salah, dia jatuh, mungkin lupa, pasti lama-kelamaan dia bisa. Dan saya jalan berbulan-bulan, tidur dari kampung ke kampung. Ada ribuan kampung di Papua ini, sekitar 6.000 kampung. Setiap tahun saya bertemu dengan mereka semua, berbicara langsung, merasakan apa yang mereka rasakan. Karena saya juga dari kampung, saya bilang, siapa saya ini? Anak kecil dari kampung selalu di dalam sini. Saya ada di sini, datang sendiri ke sini. Saya adalah diri kamu sendiri. Saya ingin berbuat supaya kamu lebih baik dari sebelumnya. Dan itu semangat masyarakat, semangatnya ya. Dan saya cut APBD provinsi triliunan yang sedikit proyek besar-besar, birokrasi juga berpesta di dunia birokrasi itu turun ke kampung. Dari 100 juta saya mulai. Saya juga kaget tanya ini gubernur, betulkah kau datang cuma janji-janji saja? Waktu itu saya bilang, gubernur saya bukan sekda ya, yang berkuasa untuk anggaran. Nah saya kirim, tapi itu bukan untuk uang untuk berfoya-foya. Itu kamu mulai belajar mengelola uang itu. Mulai dari kecil 100 juta. Tahun depan kalau pertanggungjawaban kau lakukan, pemeriksa datang. Pemeriksaan itu kan dari BPK waktu itu. Kalau korupsi di tingkat kampung 0, tahun berikutnya dinaikkan. Begitu terus sampai bisa mencapai 1 miliar satu kampung. Apa yang terjadi? Sebagian dari uang itu lari ke ekonomi kerakyatan di
kampung. Ini uang 1 miliar, kau mau bikin apa? Ya, sederhana saja, kok mau pakai balai desa kah, jalan desa kah, atau untuk apa nama apa itu untuk taruh perahu, taruh di pesisir. Dan untuk ekonomi apa? Ternakan atau tanam sesuatu dari ekonomi subsisten menjadi ekonomi yang mereka mulai kenal, belajar dari apa yang dia tanam, bisa menjual kelebihannya ke pasar di situ dekat kampung atau di kecamatan, sehingga dia bisa dapat uang dari sisa kelebihannya itu untuk rumah tangga itu. Dan kita mulai dari situ. Itu hasilnya juga besar.